Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lali Abdulsalih Halisa, NIM AIR 010. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hadis tentang pinjam meminjam. Pembahasan yang akan saya bahas di sini yang pertama pengertian pinjam meminjam, yang kedua rukun dan syarat pinjam meminjam, yang ketiga hal yang dilarang pinjam meminjam. Yang pertama, pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam merupakan akad berupa pemberian manfaat sesuatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak merusak benda itu dan dikembalikan diambilkan manfaatnya. Dan di sini ada beberapa madhab yang memiliki pengertian pinjam meminjam yang berbeda. Yang pertama, menurut madhab Maliki merupakan memberikan hak memiliki manfaatnya yang sifatnya temporer atau sementara waktu dengan tanpa imbalan. Yang kedua, menurut madhab Hanafi merupakan memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Yang ketiga, menurut madhab Syafi'i merupakan meminjamkan kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya apa yang mungkin untuk dimanfaatkannya serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikannya kepada pemiliknya. Yang terakhir, menurut madhab Hambali merupakan kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat pinjam meminjam. Yang pertama, orang yang meminjamkan disebut mu'ir. Syarat bagi yang meminjamkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisiatif sendiri bukan paksaan. Yang kedua, dianggap sah amal baiknya bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak mukotop tanpa izin tuanya, dan bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatasi dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakupan dalam mengelola harta. Yang ketiga, memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang, semisal dengan menyewa bukan dari hasil pinjaman dari orang lain karena manfaat barang yang dipinjamkan bukan menjadi haknya melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya. Yang kedua, orang yang dipinjami disebut musta'ir. Syarat orang yang dipinjami sebagai berikut. Yang pertama, telah ditentukan, maka tidak sah akad ariyah pada salah satu dari dua mu'tair yang tidak ditemukan. Yang kedua, bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila, atau orang yang mengalokasikannya terbatasi dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan disebut musta'ar. Syarat barang yang dipinjamkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Maka tidak sah akad ariyah pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan. Karena pada dasarnya manfaat dari koin bukan untuk hiasan. Yang kedua, barang yang dipinjamkan dapat mengambil kemanfaatan mu'ar atau sesuatu yang dihasilkan darinya, seperti meminjam kambing untuk diambil susunya dan anaknya atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad ariyah pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan pada sapi yang lumpuh. Yang ketiga, mu'ar dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh, maka tidak sah akad ariyah pada makanan untuk dikonsumsi atau pada sabun untuk mandi, karena pemanfaatan tersebut dapat menghabiskan barang yang dipinjamkan. Yang keempat, tanpa imbalan dalam bentuk apapun. Yang kelima, ijab qabul atau serah terima. Selanjutnya, materi yang terakhir, hal yang dilarang pinjam meminjam. Berikut ada beberapa contoh hal yang pada umumnya dilarang pinjam meminjam. Yang pertama, uang. Uang merupakan meminjam uang bisa menjadi sumber konflik dan masalah di antara teman, keluarga, atau rekan bisnis. Kebanyakan ahli keuangan menyarankan agar tidak meminjamkan uang kepada orang lain atau meminjam uang dari orang lain, kecuali dalam situasi yang sangat penting dan terpercaya. Yang kedua, barang berharga. Barang berharga merupakan barang-barang seperti hiasan, peralatan elektronik mahal, koleksi langka, atau kendaraan biasanya tidak dianjurkan untuk dipinjamkan karena resiko kerusakan, kehilangan, atau pencurian dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan. Yang ketiga, obat-obatan. Obat-obatan terlarang ini merupakan jelas bahwa meminjamkan atau meminjamkan obat-obat terlarang seperti narkotika adalah barang ilegal dan sangat berbahaya. Menggunakan atau memperjualbelikan obat-obatan terlarang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Yang keempat, identitas pribadi merupakan tidak boleh meminjamkan identitas pribadi, termasuk kartu identitas, paspor, atau nomor rekening bank kepada orang lain, kecuali jika ada kebutuhan yang sangat jelas seperti dalam proses bisnis atau pemeriksaan resmi. Yang kelima, buku atau materi. Buku atau materi ini yang berhak cipta merupakan meminjamkan buku atau materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau meminjam karya yang memiliki hak cipta, dapat melanggar hukum dan hak kekayaan. Yang keenam, keahlian atau lisensi profesional.
Keahlian ini merupakan tidak boleh meminjamkan keahlian atau lisensi profesional yang membutuhkan pelatihan khusus atau sertifikasi. Setiap orang bertanggung jawab atas keahliannya sendiri, dan meminjamkan keahlian tersebut dapat menyebabkan masalah hukum atau keamanan. Yang ketujuh, barang yang tidak dijamin. Karena barang yang tidak dijamin ini merupakan barang yang tidak memiliki jaminan atau barang yang mudah rusak seperti pakaian yang dipinjamkan dapat mendapatkan risiko kerusakan harus dihindari, terutama jika hubungan peminjam dan pemilik belum cukup kuat. Yang terakhir, kendaraan pribadi merupakan meminjam kendaraan pribadi dapat melibatkan risiko besar karena termasuk kerusakan, kecelakaan, atau pelanggaran lalu lintas. Jika tidak yakin tentang kemampuan pengemudi lain, lebih untuk tidak meminjamkan kendaraan atau meminjamkan kendaraan orang lain. Dari beberapa contoh hal yang dilarang pinjam meminjam, yang di atas hanya beberapa contoh umum dan situasi khusus di mana pinjam meminjam dapat diatur dengan perjanjian yang sesuai. Namun penting untuk selalu berhati-hati dan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi sebelum meminjamkan barang apapun itu. Sekian presentasi saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.